Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kabar Waras Official. Yo, kali ini Kabar Waras akan memberikan tutorial mengenai SEO on page. Belajar SEO on page nggak cuma teori saja, tapi langsung praktiknya guys. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe channel Kabar Waras Official ya guys, agar memberikan video-video yang bermanfaat untuk kalian semua guys mengenai SEO on page. Oke, langsung saja kita mulai, nggak panjang lebar. Sedikit penjelasan tentang SEO on page. Nah, SEO on page adalah optimasi yang dilakukan melalui halaman website kita secara langsung nih guys. Jadi optimasi langsung dari halaman website kita nih, bukan dari luarnya. Nah, apa saja sih yang menjadi faktor SEO on page dan bagaimana cara kerjanya? Oke, langsung saja kita melihat slide selanjutnya untuk bagian-bagian SEO on page atau dasar-dasarnya pada SEO on page ya guys. Oke, yang pertama kalian itu harus membuat konten ya guys, konten tapi yang benar-benar berkualitas ya guys. Karena algoritma Google 2022 itu udah makin canggih guys, jadi harus diprioritaskan dari struktur kontennya guys. Kita mau membuat konten jenis apa nih? Jadi selain jenis konten yang berkualitas, kemudian kita juga bikin namanya judul juga yang menarik guys. Jadi kalau judul ya dalam artian judul menarik, tapi judulnya harus mengandung kata kunci juga guys, karena di dalam kata kunci tersebut itu ada pencarian, pastiin ada pencariannya juga guys di Google ya, di Google Search-nya. Nah, kemudian selanjutnya kita nentuin kategori kontennya nih. Nah, ini konten juga kategorinya apa sih konten artikel itu? Kita mau bikin contoh konten artikel tentang SEO nih. Jadi kategorinya kita bisa masukin ke bagian konten marketing atau SEO atau digital marketing ya. Untuk perkontenan, nah untuk jika konten kita untuk fokus ke industri otomotif, maka nanti kita tambahin di kategori otomotif. Kemudian kalau kita kontennya tentang fashion atau fashion ya, berarti kontennya tentang fashion gitu. Jadi ada relevansi dari kategori artikel tersebut guys. Kemudian selanjutnya kita membahas permaling. Nah, permaling ini bentuk URL postingan nih guys. Kemudian gunakan template SEO friendly. Nah, pastiin kalau teman-teman udah punya website nih, kalau bisa sih kita menggunakan teman-teman udah gunain template yang sudah memenuhi SEO friendly, udah SEO friendly ya guys di template. Entah kita beli di template di WordPress atau template di Blogger ya kan, atau di CMS lain gitu, atau kita beli tempat lain gitu. Kita pastiin di dalam template yang kita beli udah ada SEO friendly ya guys, jadi kita nggak usah setting ulang lagi pada website kita guys. Kemudian pada artikel juga ada gambarnya guys. Nah, gambarnya itu nanti kayak apa saya jelasin nih. Kemudian struktur heading dari H1 H5 pada konten. Nah, ini struktur heading juga saya nanti jelasin. Kemudian maksudnya dalam arti saya jelasin selain saya praktek ini guys. Kemudian internal link dan internal linking juga saya akan jelasin. Kemudian MetaRobot SEO, ada dasar-dasar SEO page-nya juga saya jelasin nanti. Kemudian selanjutnya pada HTML length. Ini HTML length itu berarti kayak ngasih tahu untuk bahasa HTML-nya menggunakan length apa nih, atau /id atau en atau sg gitu, sesuai dengan negara yang kita mau kita targetkan. Kemudian anonikal nih, SEO juga ini penting ya guys, untuk merupakan juga dasar-dasar SEO on page nih. Jadi tujuannya juga untuk mencegah duplikat konten, duplikat URL juga. Ini juga penting untuk SEO on page. Nah, kemudian pada file sitemap XML juga, ini juga termasuk dasar-dasar SEO on page. Jadi URL juga harus ada di file sitemap nih kalau bisa nih. Jadi memudahkan robot Googlebot-nya itu akan menarik datanya melalui file XML. Kemudian yang terakhir itu mengenai kecepatan loading speed website-nya. Nah,
ini pastiin juga dalam kita udah bangun website nih, pastiin website kita itu diakses itu nggak lemot gitu, nggak loadingnya nggak lemot. Kemudian ketika diakses di laptop juga nggak lemot. Kemudian diakses di HP juga nggak lemot. Kemudian tampilannya juga responsif ya guys. Dalam artian itu kayak SEO friend itu tampilannya juga responsif. Ketika dibuka di laptop ukurannya sesuai dengan device-nya, kemudian di HP juga ukurannya juga sesuai di device-nya juga. Terus nggak terlalu banyak iklan juga, itu ngaruh buat homepage juga sih, sama ranking. Oke. Langsung saja kita mau praktek ya guys. Jadi mau kita praktek mulai dari pembuatan konten yang berkualitas. Nah, contohnya saya mau buka menggunakan ini guys. Konten yang berkualitas itu berarti konten yang benar-benar ada value, ada menjawab. Jadi dibutuhkan, itu namanya benar-benar dibutuhkan untuk orang gitu ya. Jadi orang cari konten tentang beli gitu, berarti isinya tentang jual beli gitu. Konten tentang tips, jadi isinya tentang tips gitu. Jadi itu konten-konten yang benar-benar berkualitas. Terus konten yang orang tanya di mana lokasi beli sepatu gitu. Nah, nanti kita juga kontennya sesuai dengan isinya gitu guys. Nah, kemudian judul yang menarik. Nah, ini judul yang menarik itu cara buatnya gini guys. Kan saya lagi bikin judul nih tentang SEO on page. Nah, gimana caranya biar menarik? Saya tambahin lagi nih. Jadi selain kita belajar SEO on page, jadi ada kelebihannya di sini nih. Jadi nggak cuman teori tapi langsung bisa prakteknya. Nah, ini saya mau buktikan nih prakteknya seperti apa. Oke, langsung aja kita buka contoh nih dari WordPress ya. Nah, ini saya masukin title nih. Oke, ini tadi bagian judul ya. Nah, ini saya makan cat title nih ya. Title itu kita bisa variasi guys. Kita bisa pakai teknik copywriting maupun kepo writing ya. Bebas nih masing-masing nih. Nanti kita mau pakai, tapi dalam artian keyword harus ada nih guys. Karena title juga kan mau kita optimize. Kemudian selanjutnya apa lagi nih? Tentukan kategori konten. Ini untuk WordPress ya guys. Kategori konten itu di sini nih. Di sini kalau konten kita SEO, kita tambahin lagi kategorinya gitu tentang SEO, atau tinggal tambahin lagi nih add tentang SEO. Nah, di sini kategorinya SEO. Kemudian apalagi nih untuk yang dari WordPress atau CMS lain nih, yang Blogspot juga demikian. Di bagian label kita masukin kategori SEO gitu, karena kita fokus ke SEO gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk bagian panjang artikel konten. Nah, ini panjang artikel konten juga tergantung kemauan kita ya guys. Kita mau explore konten apa untuk user kita gitu. Mau kita menjelasin sedikit aja juga nggak masalah gitu. Tapi juga kita juga harus melihat konten-konten dari pesaing ya guys. Kalau kita ambil di konten ini, kira-kira pesaing kontennya jumlah katanya ada 1000 atau 700 kata atau berapa nih, atau kita mau menggunakan struktur dari teknologinya gitu. Maksudnya struktur teknologinya itu berarti struktur kontennya itu dibikin kayak lebih mudah gitu. Jadi to the point gitu kan, bukan cuma penjelasan tapi dia ada bagian-bagiannya untuk di check out gitu. Jadi contohnya apa ini ya? Saya buka aja nih kontennya. Coba apa itu SEO. Nah, ini kayak gini nih guys. Ini kan konten-konten yang ini contoh aja ya. Ini kontennya jelas ya guys. Coba kita buka ya guys. Apa itu SEO, dia bisa ranking 1 nih. Kenapa dia bisa ranking ya? Tuh, ini jadi judulnya ada, kemudian deskripsinya juga ada nih. Panjang, kemudian yang bikin kayak daftar isi kayak gini guys tuh. Ini kontennya jauh panjang banget pas ini tuh. Ya kan, tuh kontennya panjang banget nih. Nah, ini bisa ranking nih. Oke, karena ini selain berisi tentang
Setelah itu pengertian manifesta cara kerjanya, jadi lengkap ya guys untuk baca ini nih. Jadi ini dua konten-konten yang mungkin berkualitas. Selain itu juga ya image-nya juga dia bikinan sendiri gitu. Oke, untuk konten yang berkualitas sudah. Kemudian permaling atau bentuk URL postingan. Nah ini contohnya nih, cara membuatnya seperti ini. Nah kalau di WordPress ini kan saya pakai yang gratisan. Permalingnya kan kayak gini dari awal nih, tapi kalau bisa nih ada keywordnya nih, kita mau diperpendek juga bisa di WordPress, kadang bisa juga tuh. Kemudian di Blogspot biasanya sih sesuai dengan dia ngambilnya dari judulnya ya guys, judul artikel nanti bisa jadi permaling di sini di bagian kanan nih, di bagian sini permalingnya. Ini kira-kira seperti ini nanti kalau saya post. Tapi kalau saya hapus di sini, belajar SEO on page aja nih, saya hapus judulnya, nanti permalingnya akan berubah gitu. Tuh saya ganti nih, permalingnya akan berubah tuh ya kan, karena di sini permalingnya ngikutin dari judul artikel, karena ini menggunakan Blogspot. Karena Blogspot itu kan gratis dari Google-nya gitu, itu gratis tuh, jadi kita bisa manfaatin juga di Blogspot maupun kalau di WP kan kita beli hosting juga gitu. Tapi bisa juga kita menggunakan yang gratis, tapi nyatanya dari kayak subdomain gitu, contoh nama kita kemudian .wordpress gitu. Oke, selanjutnya kita akan cari tahu untuk memahami template, gunakan template SEO friendly. Nah caranya gimana guys, kita cari-cari aja itu di Google gitu. Di sini nih ada tulisan nih 50 template blogger nih, kita sih cari-cari nih template dari mana. Kalau kita menggunakan WordPress berarti tulis saja WordPress gitu, nanti Google ngasih tahu template WordPress yang bagus mana aja nih yang udah SEO friendly gitu. Kita tinggal pilih. Contoh kalau kita menggunakan Blogspot, tinggal ketik aja Blogspot gitu, dari yang gratis tapi udah SEO friendly gitu guys. Di Blogspot nanti kita ini di Blogspot ada nggak nih, di Blogger atau di Blogspot nih, dia ngerekomendasiin Blogger dan WordPress. Nah dia nembak dua kata kunci berarti nih guys, tuh ada di sini nih tuh, Newsmake, Human, Color Make gitu kan. Ini template bisa kita cari di download template gitu aja nih, kan judulnya ini kayak gini, berarti kita carinya di sini download gitu, download template gitu. Nanti di sini kasih tahu nih, tahu mau download template di mana, responsive, SEO friendly, gratis tuh. Kita tinggal cari-cari aja. Kita tinggal cari aja namanya apa nih, responsive, navigasinya, loading speednya, apalagi nih. Ini bisa pakai ini nih, Simplify atau pakai PK, Katana, bebas lah. Kita tinggal searching aja template-templatenya sudah SEO friendly guys. Oke, lanjutnya masukkan gambar pada artikel. Ini kan saya posting di WP nih, contoh nih WP nggak ada gambarnya nih. Nah kita tinggal masukin gambar aja. Ada dua caranya nih untuk masukin gambar. Kita bisa masukin gambar di dalam konten atau masukin gambar yang muncul di banner atas tuh. Kalau di banner atas di sini nih kita masukin gambar nih. Contohnya di sini tuh. Ini contoh aja nih, udah ada gambar. Kemudian di sini kan ada title nih. Ini contoh yang di WordPress ada title, kita masukin karena ini gambar tentang kayak gambar mobil, karena ini kayak mobil asuransi ya, jadi ada kata kunci asuransi. Kemudian ALT tag-nya kita isi juga. Kalau deskripsi isi juga perlu atau enggak juga nggak masalah nih. Tapi yang penting dua ini harus diisi nih, title sama ALT tag ya. Tujuannya untuk membaca Google Bot agar bisa membaca image kita. Kalau perlu sih ALT image-nya harus ada keyword yang kita optimasi guys. Oke, kita tinggal masukin. Nah ini masuk di sini. Begitu juga yang di dalam konten ini. Contohnya saya kasih spasi ya. Kemudian kita add media, karena ini udah ada gambar di sini, kita masukin aja. Kita cari contoh ini, contoh aja nih, gambar sebuah mau udah diupload nih. Nah ini tentang, nah ini gambar perempuan ini. Nah ini kan kayak kebersihan gitu. Terus saja gambar apa nih sebenarnya, ALT tag-nya tulis aja helper gitu, part time helper, sama ALT text-nya sama part time helper gitu. Nanti akan muncul di sini nih contoh. Ini kalau udah ada ALT-nya kemudian add. Nah di sini nih udah muncul. Ini kalau di WordPress ya, cara ngisi ALT image-nya.
Kemudian kalau di Blogspot, kalau di Blogspot hampir sama nih guys. Ini kita add, kemudian kita upload gambar. Nah, upload gambar, kita cari gambar yang sudah di ada nih. Apa ini? Kok lama ya? Oke, saya cari gambarnya dulu. Contoh nih SEO ya. Ini aja nih. Ini gambar saya ini, contoh saya upload. Ntar ini pakai VPN lama. Oke. Saya upload dulu ya. Kalau Blogspot biasanya kita manual juga sih caranya. Oke, kita upload. Nah, ini kan gambar udah diupload nih. Nih tadi penjelasannya masukkan gambar pada artikel ya. Nah, ini artikelnya udah ada artikelnya udah ada gambarnya, tapi belum on-page diterap. On-page-nya belum diterapin nih. Gimana caranya? Kita klik yang tanda roda ini, kemudian kita masukin ALT. Artinya apa nih? Contoh belajar SEO on-page pemula ya, gitu aja. Copy. Ini ukurannya sedang atau besar nih. Ukurannya besar. Nah, gini nih udah, kemudian kita simpan atau publish nih. Oke. Kemudian judulnya udah diisi, kita isi deskripsinya juga nih, meta deskripsi. Nah, ini meta deskripsi itu nanti akan muncul di sini guys. Contoh nih ada website saya nih, itu buka ini, kemudian contohnya yang di di Blogspot itu kan ini di Blogspot ini kan meta deskripsi ini harus diisi juga. Ini kan bakalan gitu nanti munculnya di meta deskripsi yang kayak gini nih. Kita pakai tool nanti muncul seperti ini nih. Itu ini yang bakalan contohnya yang di sini nih. Kalau kita isi di sini, meta deskripsi muncul di sini. Tapi meta deskripsi ini nggak kelihatan nih guys. Nggak kelihatan di kontennya. Nah, ini masuknya di HTML-nya gitu, tapi di judul tetap ada ini. Oke, di WordPress juga demikian. Kalau di WordPress itu biasanya kalau ngisi meta itu sama deskripsi, kalau kita nginstal plugin namanya Yoast ya. Kita kayak di postingan, kemudian di bawahnya ada Yoast-nya nih. Di sini ada Yoast gitu, kita isi aja di Yoast-nya. Oke, selanjutnya pahami struktur H1 sampai H5 pada konten. Nah, pada konten struktur H1 H5 kita bisa terapin. Nah, ini kalau ini biasanya kalau di Blogspot ini otomatis nih H1 nih judul. Begitu juga yang di WordPress nih. Sama ini akan kebaca H1 ya guys. Tapi kalau bisa sih H1 itu harus satu aja, nggak boleh jangan lebih lah. Baiknya gitu, nggak boleh kebaca duplikat gitu H1. Kalau aturan SEO friendly-nya ya. Nah, ini contoh aja nih. Saya mau lihat kontennya dari Mega Hoster ya. Ini kan H1 nih. Coba nih kita cek ya. Apakah benar dia H1? Oke, kita cek. Oh iya benar nih H1. Kita cek headernya nih. Oh, dia H1-nya seperti ini guys. Kemudian H2-nya ada. Tuh, H2-nya, kemudian H3-nya. Nah, ini dibikin rapi seperti ini guys. Untuk penerapan heading ya, kita harus bikin rapi seperti ini. Kalau bisa. Oke, jadi ini SEO-nya udah bagus, makanya dia bisa ranking 1. Oke, contoh saya juga, saya sama nih, saya bikin tentang ini H1-nya cuma 1, nggak lebih dari 1, karena akan terjadi duplikat ya guys. Itu bagi SEO on-page itu kurang pas lah gitu. Oke, untuk masalah heading udah paham ya guys. Jadi untuk cara membuatnya, cara membuatnya di WordPress nih. Kita contoh copy aja, belajar SEO on-page nih. Nah, ini tulisannya di sini. Kemudian kita buat di blog, kemudian kita tulis. Tadi kan H1 nih di judul, ini H1. Jadi kita bikin subjudul, tinggal tulis aja nih H2 gitu. Nah, seterusnya di sini tulis contoh nih H3 gitu. Ya kan? Ukurannya jadi beda hurufnya. Nanti kalau kita publish pasti nanti jatuhnya urut gitu headingnya gitu. Oke, kalau dari WordPress seperti itu. Kemudian kalau dari Blogspot, nih agak berbeda, agak manual nih. Nah, ini contoh dari Blogspot. Kita mau ambil contoh tag mana nih? Ini aja ya, tetap masih tentang belajar SEO. Bikin rata kanan tag ini. Nah, di sini ada juga nih, di sini namanya subjudul. Coba, tapi saya nggak tahu nih
dia kebaca H2 apa enggak nih. Nah, cara ngecek manual gimana? Kita buka tanda pensil ini, kita cek tampilan HTML. Nah, di sini tadi itu kita bisa nambahin sendiri namanya. Tadi belajar SEO ya. Di sini itu kebaca H3. Nah, kita juga bisa nambahin guys, apa namanya? Ini jadi ini H3. Ini bisa kita masukin, jadi ganti aja, kita ganti H2 gitu. Jadi di belakang sini kita ganti H2 gitu. Coba kita ubah lagi tampilannya. Nah, ini jadi ini kebaca H2. Inilah heading, apa namanya, cara membuat headingnya untuk yang di blogspot. Ini kita publish. Oke, kita juga bisa nambahin namanya teks-teks yang kita mau tandai ini, bikin di poin-poin seperti ini, atau kita buat tanda bold. Bold ini tujuannya memudahkan Googlebot untuk membidik teks yang ada boldnya, tapi boldnya jangan banyak-banyak guys di dalam kalimat konten. Baiknya sih jangan banyak-banyak guys, seperti ini nih. Di Negostar kan ada teks yang di bold juga tuh. Nah, ini sebenarnya tujuannya itu untuk agar robot Googlebotnya itu membaca juga, nge-crawl pada ini juga bisa jadi snippet gitu ya guys. Jadi benar-benar udah jago lah ini SEO-nya tuh. Dia pasang-pasang teks-teks yang menurut dia itu bagus untuk Googlebotnya nih. Oke, selama di sini udah agak paham. Kemudian masuk ke bagian internal link atau internal linking. Nah, ini juga merupakan teknik-teknik dasar-dasar SEO guys, SEO on page nih. Nah, cara membuatnya gimana? Oke, langsung ke teori dan praktek. Nah, cara membuatnya, contoh nih, saya mau bikin internal link tentang belajar SEO. Jangan, tentang buat konten berkualitas. Nah, ini saya ketik, kemudian saya kasih bold, kemudian saya masukin kayak ini nih, insert link, tapi arah ini mau saya kemana ini, jadi harus relevan nih dengan si konten kita gitu. Jadi kan saya ada konten tentang artikel ya, saya cari dulu yang tentang artikel mana sih. Ini nih, nah, saya menjual artikel juga, kita bisa tadi di WP kita masukin buat konten berkualitas. Nah, ini contoh saya masukin konten internal link nih. Ini kayak backlink internal link juga nih. Nah, atau kita bisa pasang di dalam konten seperti ini dalam bentuk teks, atau kita bisa tulis seperti ini nih guys di dalam konten artikel terkait itu _2/ langsung URL kita nih. Nah, kemudian kita masukin link yang menuju ke ke website lain, itu juga backlink internal. Ini juga masukin backlink link, tapi kalau internal link berarti ini kan contoh nih, saya ini sudah saya publish nih ya, contoh sudah saya publish. Oke, nggak bisa nih, error. Oh iya, saya harus pakai VPN. Lalu saya refresh lagi ya. Contoh saja, ini kan udah saya publish nih, linknya panjang nih kan, ini udah saya publish. Nah, ada artikel yang lain juga, ini juga oke, nggak masalah. Tapi di sini kan saya ada konten lain nih selain ini nih. Saya hapus dulu. Nah, ini kan ada konten-konten di sini yang lain nih. Contoh saya masukin ini nih, artikel yang ini. Nah, artikel ini seumpama ini artikel tentang SEO ya, contoh aja nih. Tapi ini kan bukan SEO, artikelnya tentang asuransi lah. Tapi saya contoh aja nih, saya masukin di sini artikel terkait, saya hapus kalau ini. Nah, seperti ini tetap ke ini kan websitenya kan blog.c ya. Kemudian saya tetap alihkan ke artikel yang contoh aja nih. Contoh berarti ini contoh SEO master. Contoh seumpama saya punya halaman yang relevan gitu, saya bidik, kemudian saya masukin. Ini sebenarnya nggak ada linknya, cuma saya contoh aja. Nah, gini nih, ini kan tentang SEO, belajar SEO, kemudian ada artikel terkait tentang SEO webmaster. Jadi ini relevan nih. Jangan sampai kita bikin internal link tapi
topiknya SEO, di sini internet rankingnya bukan tentang SEO, mungkin tentang mesin cuci yang nggak relevan gitu. Jangan dijadiin arti ranking ya guys. Oke, sampai sini untuk konsep internet ranking di pada WordPress. Kira-kira seperti itu. Dan pada blogspot begini guys teorinya. Oke, selanjutnya pada membahas tentang meta robot SEO. Nah, kalau meta robot SEO ini biasanya meta robot yang seperti ini guys. Ini saya buka website biasanya seperti ada videonya nih. Nggak ada nih, ini belum ada videonya. Ini kalau udah tambahin video udah lebih bagus lagi. Oke, tergantung ini untuk pemasangan meta robot pada SEO itu pada on page seperti mau dibikin seperti apa nih guys. Oke, untuk meta robot kira-kira seperti itu. Kita bisa searching juga di cara membuatnya di Google gitu. Nah, meta robot kita ketik aja di Google meta robot SEO gitu. Nah, di sini Google Developer akan ngasih tahu nih. Kita buka. Nah, ini jenis meta robot yang kita mau buat nih. Kalau kita buatnya meta robot kayak gini, otomatis konten kita akan no index, nggak kebaca. Tapi kalau konten kita akan membacanya kayak gimana nih? Ini juga ada nih, ada yang robot text no follow gitu. Baiknya sih kita memahami apa namanya meta robotnya yang bikin no index follow gitu. Meta robot index follow gitu. Nah, seperti ini ada index, ada follow gitu. Oke, bisa sih seperti itu. Oke, untuk penjelasan meta robot. Kemudian HTML length. Nah, ini juga merupakan dasar-dasar dari SEO on page guys. Nah, cara membuatnya gimana? Meta HTML language itu biasanya ini akan dibaca seperti ini guys, di length ID, karena saya memiliki target Indonesia aja gitu. Nah, saya pakai ID gitu. Coba cari yang lain, website yang lain coba. Kita pakai ini meta length. Ini karena situs saya pakai kayak 2.0, makanya HTML length-nya udah ke setting dari sananya nih, NUS gitu. Karena mungkin dia bahasanya bahasa Inggris gitu websitenya gitu. Tapi saya kontennya juga bahasa Inggris nih. Jadi mungkin menggunakan targetnya NUS ini buat optimize untuk negara-negara selain Indo ya. Mungkin bisa pakai itu nih. Untuk pembacanya audionya juga kita nyesuaiin dari HTML length-nya juga. Sama kita bisa pasang hreflang juga. Kemudian kita akan membahas canonical SEO. Nah, canonical SEO itu
Kayak yang tadi saya jelasin, canonical SEO itu untuk mencegah duplikat konten nih guys. Jadi kita canonical itu berarti ini kan contoh URL kita nih panjang ini. Nah jadi kalau bisa anonicalnya balik lagi ke sini, jangan anonicalnya beda link, kecuali kita mau kita mempunyai dua halaman yang sama gitu. Contoh ini kita ada jasa SEO, kemudian ada konten lagi tentang SEO yang relevan gitu, kita bisa alihkan ke situ anonicalnya. Tapi kalau konten kita udah berkualitas, baiknya anonicalnya seperti ini URL, kita ada tulisan URL nih. Nah kemudian anonicalnya juga sama ke sini, jangan berbeda gitu. Kalau bisa itulah anonical gitu juga, entah itu Blogspot atau WordPress, anonicalnya harus dikasih gitu untuk mencegah duplikat konten gitu kayak. Oke, kemudian kita juga ngecek di file setmap XML nih. Nah di sini kita bisa ngambil contoh dari Blogspot ya guys. Kita contoh dari Blogspot nih. Saya punya Blogspot aja. Ini masih hidup nggak ya Blogspotnya? Saya juga lupa. Nah ini saya Blogspot nih. Nah ini kan Blogspot. Nah ini kan Blogspot. Jadi kita slash setmap. Ini untuk ngecek setmapnya. XML gitu guys. Nah di sini banyak nih, ada apa namanya, ada file-file yang ada di gini, kita cek aja di sini. Page juga nih. Ini karena kalau menggunakan Blogspot maka otomatis di sini kan berarti ada nih di Blogspot itu ada file-file yang sudah apa namanya, sudah ada di, jadi selain konten kita yang sudah dipublish itu ada di halaman setmap.xml gitu. Ini untuk yang Blogspot. Untuk yang WordPress begitu kita juga sama nih. Coba ya di sini kita setu setmap.xml. Oh nggak bisa ini. Iya lupa lagi, aku ganti. Kenapa harus kamu kopian ini? Bukannya saya bukan juga bingung nih. Nah di sini nih tuh, karena WordPress biasanya udah generate sama plugin nih. Nah dia pakai plugin apa nih ini? Saya nggak tahu nih, karena ini saya pakai web apa kayak web 2.0 ya. Nah ini nih ada file ini di dalam link ini nih, file setmap. Kalau bisa ada link postingan kita guys. Oke kita buka file setmapnya. Nah, di sini cuma seperti ini bentuknya nih. Oke kita coba kita nyari web yang kita nggak tahu ya. Apa nih? Tentang setmap ya, setmap apa itu gitu. Kita mau nyari situs apa nih, rumah web ya, rumah web. Nah kita buka di rumah web, contoh kita mau ngecek setmapnya. .xml guys. Nah seperti ini guys, ini cara membuat setmap. Jadi kita udah ada konten nih, tapi konten link kita ya nggak ada di file setmap. Kalau bisa kita bikin manual, kita masukin di sini nih, agar Google Bot-nya bisa membaca di halaman ini. Ini yang dimasukin segini doang nih, file setmapnya. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk penjelasan file setmap di WordPress maupun di Blogspot. Oke, kemudian kecepatan loading website nih. Nah kecepatan loading website itu kita bisa ngecek sendiri nih pakai ini nih guys, PHP. Nah di sini nih kita bisa ngetes di sini nih. Di sini kita tes, kita masukin URL-nya nanti berapa persen nih, tinggal agan coba aja sendiri ya guys. Punya saya nih, cek aja nih punya saya. Oke kita cek nih page speed-nya nih, kayaknya saya juga belum saya optimize. Kita juga ini belajar page speed juga nih. Oke agak lama nih guys ya, sambil menunggu kita coba tadi masih ini udah nih. Nah ini untuk mobile. Nah, ini mobile ini masih 24% nih kecepatan apa namanya loading speed saya nih. Kenapa sih kok bisa lambat gitu? Nah ini ada seperti ini nih.
counter full pen, kemudian ini baru 19 second, kemudian speed index ada yang di block, kemudian ada play nih. Nah ini ada pluginnya tuh, ada JavaScript yang berapa persen nih kita bisa dioptimize juga. Terus ada image. Nah image seperti ini juga ngaruh nih buat SEO, buat update. Nah kita juga bisa optimize image gitu ya. Yang kita bisa aja nih, kita mau optimize JavaScript kira-kira bisa nggak gitu, atau kita mau menggunakan plugin gitu ya untuk optimize website kita. Tapi kalau bisa kita harus cari tahu juga apakah plugin yang kita gunakan untuk optimize halaman kita itu ini cocok nggak gitu. Kalau nggak cocok biasanya situs kita malah jadi error gitu guys. Kalau bisa kita harus koordinasi untuk bagian ke developernya ya gitu. Itu kenapa speed kita nggak bisa dinaikin ke sampai 50 atau 80% untuk yang mobile maupun di desktop. Kalau di desktop juga masih 60%. Tapi ini juga biasanya ini juga tergantung dari server kita guys yang kita gunakan gitu. Kalau kita punya servernya lebih bagus, lebih mahal gitu, biasanya udah include sama loading speed website kita nih, kira-kira seperti itu kalau biasanya. Tapi kalau kita menggunakan server Google gitu kan biasanya udah terbaik lah, namanya juga pakai menggunakan Google ya. Server Google pasti lebih baik lagi gitu. Oke, saya lebih bagus juga. Tapi yang lebih bagus lagi juga kalau kita beli yang di provider yang menyediakan untuk sekalian untuk optimize dari speednya juga. Kita nggak usah otak-atik di sini ya guys. Oke. Kemudian udah ya nih guys. Kira-kira seperti ini sih guys pembahasan dari saya di Kabar Waras Official guys. Jika teman-teman ada pertanyaan tentang SEO atau belajar SEO, bisa komentar di kolom komentar channel Kabar Waras Official. Admin akan berusaha untuk membalas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk SEO ya guys. Kita sama-sama belajar SEO itu apa, dan ini untuk SEO, cara SEO untuk tahun 2022 ya. Ini udah terbaru nih, jadi ya walaupun dari lama atau baru, ini ada beberapa yang udah update, jadi kita harus ngikutin selalu tren yang ada nih. Oke, sekian dari saya channel Kabar Waras, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain ya guys.